Oke, semua mengikuti perintah saya. Kamera standby. Lighting standby. Audio standby. Operator standby. And 5, 4, 3, 2, 1. Oke, halo Bu. Bisa Hai. perkenalkan diri dulu? Oke, perkenalkan saya Bu Glory. Di sini saya sebagai guru matematika di SMA Untung Suropati Sidoarjo. Mata pelajaran yang kalian suka bukan? Ya, betul dong. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Pak Riko. Saya di sini sebagai guru BK, bimbingan dan konseling di SMA Untung Suropati Sidoarjo. Halo, namaku Gita, aku dari kelas 12 IPA 3. Halo, perkenalkan saya Danieli Fitra Galuh Penanga, biasa dipanggil Galuh, saya dari kelas 10 IPA. Perkenalin, aku Uju dari 12 IPS. Halo semuanya, perkenalkan saya Sufi dari kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Timotius Matthew dari 12 IPS 3. Sebelum kita mulai ini, aku mau ngasih rules-nya dulu. Rules-nya itu kita itu ngasih fun fact buat dibaca. Nah, topik yang kita angkat kali ini itu tentang pendidikan. Nah, setelah Ibu belum dibaca, Ibu react dan ngasih opininya Ibu itu gimana. Oke, baik. Langsung saja ke fun fact yang pertama. Oke, fakta menarik dalam memberantas kebodohan dan menjadi dampak yang baik bagi dunia pendidikan. Yang pertama, para perempuan mempunyai harapan untuk punya pendidikan yang sama dengan laki-laki. Yang kedua, para perempuan mempunyai skill dan kemampuan dalam meningkatkan pendidikan. Bener sih, maksudnya untuk perempuan setara juga sih sama laki-laki, karena kan kita sudah masuk zamannya emansipasi wanita ya. Jadi untuk gender itu cuman hanya sebutan aja ya, karena kita juga bekerja sama cewek juga. Contohnya kita juga pernah presiden perempuan. Dan untuk skill dan kemampuan, cewek itu juga bisa jadi dokter loh untuk pendidikannya. Perempuan sama laki-laki ya oke aja sih, nggak apa-apa. PR siswa SD SMP di Surabaya resmi dihapus. Oh ya, wow. Pada 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan, PR akademik siswa SD dan SMP di Kota Surabaya resmi ditiadakan dan diganti dengan RP, yakni pendidikan karakter. Wah, jujur saya baru mengetahui hal ini. Tapi rasanya sih ini jadi fakta yang akan disukai para siswa. Oke, di sini kita punya tema India mempunyai undang-undang hak untuk sapi. Berdasarkan kepercayaan masyarakat yang beragama Hindu, sapi merupakan kendaraan para dewa sehingga harus dihormati dan diberi hak-hak khusus untuk hidup. Wow, di Indonesia pun kalau sapi itu kan biasa dibuat kurban atau disembelih, guys. Oke. Hedonofobia merupakan fobia akan kesenangan. Penderita hedonofobia biasanya merasa bersalah jika ia merasa bahagia. Psikiater Kari Baron menyimpulkan kondisi mental ini berhubungan dengan kemarahan, hukuman di masa kecil atau trauma yang di masa lalu. Jadi menurut saya fobia ini tuh salah ya. Dia bilang kan kalau merasa bahagia dia bisa terkena mental. Ya, orang bahagia itu nggak ada salahnya. Masa orang bahagia disalahkan, dianggap gila. Yang gila itu cukup teman saya saja. Ya. Kentut sapi termasuk penyebab utama global warming. Sebuah penelitian menunjukkan kentut sapi memberikan dampak besar pada pemanasan global. Kentut dan sedawa sapi memang menghasilkan metana, yang merupakan unsur kedua penyebab pemanasan global setelah karbon dioksida. Tapi menurutku sih global warming itu nggak cuma karena kentut sapi ya, tapi lebih karena mungkin ada efek rumah kaca dan penebangan hutan yang dilakukan oleh manusia. Oke. Banyak perempuan yang tidak diperbolehkan mengikuti pendidikan atau perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena faktor perekonomian di mana orang tua mereka tidak memperbolehkan anaknya untuk menjalankan pendidikan terkhususnya untuk perempuan karena tidak memiliki uang. Juga dapat disebabkan karena budaya atau keyakinan yang berlaku pada masing-masing daerah. Oke, jadi ini mengenai perempuan yang tidak diperbolehkan mengikuti pendidikan atau perguruan tinggi. Penyebab pertamanya adalah kalau nggak perekonomian, kalau nggak ya karena ada budaya di daerah yang melarang gitu. Pertama gini, untuk perekonomian ya, oke lah, ini bisa mendahulukan siapapun lah ya. Ini tergantung pada diri setiap orang ya.
baik laki-laki atau perempuan itu sama-sama memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikannya. Kalau sebuah keharusan, laki-laki harus duluan daripada perempuan. Karena saya tidak memiliki cukup uang, maka laki-laki, kamu sebagai anak laki-laki harus duluan. Itu enggak sebuah keharusan, itu enggak, tapi kesempatan siapa yang mau mengambilnya. Lalu untuk yang kedua, mengenai karena budaya atau keyakinan yang berlaku pada masing-masing daerah. Menurut saya ini pandangan yang salah gitu. Jika di setiap daerah melarang perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Oke, seekor bawon bernama Jeki menjadi prajurit resmi dalam Angkatan Bersenjata Afrika Selatan pada Perang Dunia I. Jack yang secara sempurna bekerja sebagai petugas palang kereta di Afrika Selatan. Jack adalah contoh sempurna seekor monyet yang bisa menjaga palang selama 9 tahun tanpa membuat kesalahan. Ini beneran? Beneran dong? Keren. Kalau menurutku ini sangat sih monyet. Bisa ngalang-ngalai kerjanya manusia. Kan kalau di ininya dijelasin bisa menjaga palang tanpa membuat kesalahan. Kita yang manusia aja seringkali berbuat kesalahan sekecil apapun itu. Itu sih keren-keren.